Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kemarin sudah membahas sistem reproduksi pada bagian yang pertama, yaitu kita kemarin membahas tentang organ reproduksi pada pria dan organ reproduksi pada wanita. Kemudian dilanjutkan apa kemarin anak-anak? Yaitu dilanjutkan dengan siklus menstruasi. Oke, mari kita lanjutkan untuk pertemuan yang kedua ini pada sistem reproduksi manusia. Kita akan membahas yaitu tentang proses pembentukan sel sperma dan proses pembentukan sel telur. Ya, diperhatikan baik-baik. Sebelum ke sana, mari kita lihat, kita ulangi lagi, apakah arti dari reproduksi dan pengembangbiakan? Apa anak-anak masih ingat? Yaitu usaha makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan atau anak, ya. Nah, tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Demikian juga pada manusia, sehingga manusia ini beranak pinak, memiliki anak, memiliki cucu sampai sekarang ini. Oke anak-anak, sebelum masuk ke proses pembentukan sel sperma dan sel telur, kita ingatkan kembali yaitu perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis. Pembedanya yaitu dari tahap pembelahannya, mitosis adalah 1 kali, untuk meiosis 2 kali pembelahan. Oke. Kemudian jumlah sel anak pada mitosis 2 sel, pada meiosis 4 sel. Kemudian jumlah kromosom sel anak adalah sama dengan induknya. Oke. Sedangkan meiosis setengah dari induk. Berikut sifat kromosom sel anak untuk mitosis adalah 2N atau diploid, sedangkan meiosis adalah haploid atau N. Sedangkan tempat pembelahan, ya, tempat pembelahannya untuk mitosis itu terjadi pada sel tubuh, sedangkan meiosis terjadi pada sel kelamin. Berarti nanti yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan pada manusia, maka pembelahan sel kelaminnya adalah pembelahan secara meiosis. Berarti terdiri dari 2 kali pembelahan menghasilkan 4 sel anak. Jumlah sel anak sama dengan 4, jumlah kromosomnya setengah dari induk. Kemudian sifat dari kromosomnya adalah haploid, tempatnya adalah di sel kelamin. Oke anak-anak, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif atau kawin adalah perkembangbiakan yang didahului oleh proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, pada manusia ini apakah termasuk generatif atau vegetatif anak-anak? Betul, termasuk perkembangbiakan namanya generatif atau kawin karena didahului oleh proses peleburan antara sel kelamin jantan yang disebut dengan sel sperma dan ovum. Nanti akan menghasilkan apa namanya? Zigot. Oke anak-anak, kami ulangi. Sel kelamin jantan kemarin, sel sperma itu dibentuk di mana anak-anak? Di testis. Sedangkan yang ovum dibentuk di mana? Atau dibuat di mana? Yaitu di ovarium. Oke, kita pindah ke kanan. Mari kita lihat sekarang. Ada telur, ada sel telur. Ya, sel telur adalah nama lainnya ovum, memiliki perbedaan. Oke. Untuk sel telur itu atau ovum pada manusia ini tidak memiliki cadangan makanan. Sedangkan pada telur memiliki cadangan makanan. Mari kita lihat ini yang telur ya. Untuk telur ya biasanya pada bangsa burung ya. Bagian-bagiannya yang paling luar adalah namanya cangkang telur, kemudian membran luar dan membran dalam. Berikutnya adalah putih telur. Kemudian ini namanya apa anak-anak? Kuning telur. Kemudian ini namanya tali kuning telur atau kalaza. Oke. Kemudian ini adalah calon individu baru atau calon embrio. Ya anak-anak. Sedangkan ini adalah pada sel sperma, nanti akan dibahas di bawah lebih jelas. Yang secara ringkas, yang ini adalah kepala, kemudian ini adalah leher, dan ini adalah ekornya.
Oke, kita lanjut pada spermatogenesis. Apa artinya spermatogenesis, anak-anak? Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma. Maka disebut dengan spermatogenesis. Mari kita lihat dari secara sepintas. Seperti dilihat tadi sambil mengingat-ingat perbedaan antara mitosis dan meiosis. Yang pembentukan sel sperma maupun pembentukan sel telur ini termasuk pembelahan secara meiosis karena terjadi pada sel kelamin jantan maupun betina. Jumlah sel anak jumlahnya berapa anak? 4. Ini juga 4. Mari dilihat. Pembelahannya ada 2 kali pembelahan. Oke. Untuk spermatogenesis mari kita lihat dari spermatogonium ya. Ini akan tumbuh menjadi spermatosis primer. Kemudian spermatosis primer akan membelah menjadi 2, masing-masing disebut dengan spermatosis sekunder. Oke. Spermatosis sekunder ini dari tahap awal sampai spermatosis sekunder ini itu disebut dengan tahap pertama, pembelahan meiosis tahap pertama. Mari kita lanjut yang tahap kedua, yaitu dari spermatosis sekunder ini akan membelah masing-masing menjadi 2 sehingga menjadi 4 spermatid. Nah, spermatid ini tumbuh menjadi sperma. Berarti kesimpulannya dari 1 induk menjadi 4 sel anak. Oke, itulah proses pembentukan sel sperma. Sekarang mari kita lihat proses pembentukan sel telur. Kalau dilihat sepintas sama prosesnya, anak-anak, dari 1 induk menjadi 4 sel anak. Oke, kita pelajari. Untuk oogenesis atau proses pembentukan sel telur atau ovum, ya, diawali dengan adanya oogonium. Oogonium ini sudah ada di dalam tubuh manusia kita, ya, tubuh manusia wanita. Kemudian oogonium berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer membelah menjadi 2, namanya oosit sekunder. Ini tahap pertama dari pembelahan meiosis. Kita lanjut tahap kedua. Dari oosit sekunder ini kan ada 2 ya. Ini akan membelah masing-masing menjadi 2, yaitu akan membentuk ootit. Berapa jumlah ootitnya anak-anak? Ada 4. Oke. Kemudian tumbuh berkembang menjadi yang 1 menjadi ovum, yang paling besar ini sifatnya fertil, artinya dia hidup. Sedangkan yang 3 itu adalah sifatnya adalah steril atau polosit atau disebut dengan sel polar ya. Ini nanti mati, yang tetap hidup adalah yang ini, yang fertil artinya hidup menjadi ovum atau sel telur. Ya, itu dari tahap pembelahan pada meiosis. Anak-anak, ya, kita lanjut sekarang. Tadi kita perjelas untuk sel sperma, itu gambarnya semacam ini. Kalau dibesarkan anak-anak terdiri dari kepala ya, ini kepalanya, kemudian bagian tengah yang kecil ini sedikit ini, kemudian bagian tengahnya ya, kemudian bagian ekor. Oke. Untuk bagian kepala itu terdiri dari akrosom yang paling depan, kemudian di tengahnya namanya nukleus, kemudian yang ini adalah namanya sentriol. Oke, kemudian ini adalah bagian tengah ya. Bagian tengah ini kemudian dilanjut, bagian tengah ini terdiri dari mitokondria. Ini lehernya ya. Terus ini adalah bagian tengah. Yang bagian tengah ini disebut dengan mitokondria, bentuknya spiral. Dan yang ini adalah ekor. Nah, ekor dari sel sperma sebagai penggeraknya ya. Ini yang menembus sel telur, ini adalah penggeraknya adalah ekornya. Itu anak-anak untuk materi pada sistem reproduksi bagian yang kedua. Nanti akan kita lanjut pada sistem reproduksi bagian yang ketiga yang akan menceritakan bagaimana sampai terbentuknya manusia baru ya di bidang biologi. Kemudian untuk tugas akhir anak-anak, tugasnya yaitu yang pertama, pertanyaan Bu Sofi nanti dijawab ya. Apa tujuan dari reproduksi pada manusia? Kemudian yang kedua, sebutkan perbedaan
5 perbedaan pada pembelahan mitosis dan meiosis. Sebutkan contoh pembelahan meiosis ya. Contohnya pembelahan meiosis itu apa pada pembentukan apa ya. Oke, kemudian selanjutnya anak-anak soal yang berikutnya kalian gambar ya, seluruhnya ini digambar di buku catatan untuk dipelajari, untuk pelajari pada untuk dibaca lagi nanti pada saat kita akan mengadakan penilaian akhir. Demikian anak-anak pertemuan pada kali ini. Kalau ada yang tidak jelas boleh bertanya. Sampai jumpa pada sistem reproduksi bagian yang ketiga. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.